bersama. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Meskipun kami masih kecil, kami mau beri yang terbaik buat nama Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Ya, satu-satunya Tuhan kita, kaulah segalanya. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri bersama, kita puji Tuhan dengan semangat. Kaulah satu-satunya.
kita tidak akan sama lagi. Sekarang coba katakan yang suara keras. Hidupku tidak sama lagi karena Yesus ada dalamku. Oh, haleluya. Baik, ada Yesus bersama dengan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, ada di hati kita, ada bersama dengan kita. Untuk itu mari kita bersyukur bersama. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kita masih bisa hidup, bisa makan setiap hari. Kita bisa sekolah maupun meskipun kita masih online. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Mari siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Dia. Haleluya Tuhan Yesus. Kasih setiamu tidak
keluarga kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami punya orang tua yang baik, kami punya teman-teman yang baik, kami punya saudara yang baik. Terlebih lagi kami punya Yesus yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu, tak henti-hentinya kami berterima kasih kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di masa pandemi ini, kami sungguh membutuhkan Tuhan. Kami butuh hikmat Tuhan, kami butuh didikan dari Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan, firman yang akan menguatkan kami, firman yang hidup, yang menuntun hidup kami, yang selalu mengingatkan kami untuk melakukan hal yang baik. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang siap ditaburi firman Tuhan. Tolong telinga kami, mata kami, supaya kami fokus mendengarkan cerita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di nama Tuhan, mari kita siap mendengarkan firman Tuhan hari ini bersama Miss Yayu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, bisa percaya tadi anak-anak memuji nama Tuhannya pasti semangat ya, pasti antusias, pasti semuanya sukacita ketika memuji nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mr. Samuel akan membawakan dari kisah seorang saudara, yaitu kakak beradik. Pasti sudah tahu nih kisahnya siapa. Kisahnya Kain dan Habel ya. Pasti sering mendengar kisah ini, kisahnya Kain dan Habel ya. Bisa percaya ketika waktu di sekolah, waktu dulu masih masuk di sekolah, guru-guru kita sering menceritakan kisahnya ini. Dan mungkin ketika ibadah sekolah minggu di gereja, pasti anak-anak sering mendengar kisah Kain dan Habel. Nah, hari ini Mister akan bawakan kisahnya Kain dan Habel. Kita akan belajar bersama-sama dari kisah Kain dan Habel. Ya, anak-anak, Kain, yaitu kakaknya, dia bekerja sebagai seorang petani. Sedangkan Habel, adiknya, bekerja sebagai seorang apa? Ya, seorang penggembala domba ya. Jadi Kain pekerjaannya seorang petani dan Habel adiknya seorang penggembala domba. Nah, anak-anak, zaman dulu ketika beribadah itu tidak seperti sekarang ya. Kalau kita sekarang kan di gereja, kita memuji nama Tuhan seperti itu, ada kita juga mendengarkan firman Tuhan. Tetapi zaman dulu ketika mereka beribadah, mereka mempersembahkan kurban. Seperti kisahnya Kain dan Habel ini ya. Nah, suatu hari ketika mereka mempersembahkan korban, Kain dia mempersembahkan korban hanya sebagian dari hasil tanahnya ya. Sedangkan Habel adiknya dia mempersembahkan korban, yaitu anak sulung kambing dombanya, ya ini lemak-lemaknya. Nah, anak-anak bisa lihat kisahnya Kain dan Habel. Mister ingatkan kembali, kisahnya kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal 4 ya. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nanti anak-anak bisa baca di rumah kisahnya Kain dan Habel di dalam kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Nah, kembali lagi tadi Mister sampaikan ya, Kain pekerjaannya seorang petani, Habel pekerjaannya penggembala domba. Ketika mereka mempersembahkan korban buat Tuhan, tahu nggak anak-anak korban siapa yang diterima, yang diindahkan oleh Tuhan? Korban siapa coba? Ya, korbannya Habel ya. Korban Habel yang diterima oleh Allah. Kenapa kok korban Habel yang diterima oleh Allah?
Ternyata ketika Mister baca kisahnya ini anak-anak, ternyata Habel ini memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia memberikan yang terbaik buat Allah ketika mempersembahkan korban buat Allah. Nah, anak-anak, pagi hari ini pun kita akan belajar dari Habel. Ketika kita beribadah kepada Allah, harusnya kita juga memberikan yang terbaik buat Allah. Seperti pagi hari ini, ya. Seperti hari ini, ketika kita kapel, ya, mungkin juga ketika anak-anak ibadah online, ibadah sekolah minggu online, harusnya kita memiliki sikap seperti Habel, yaitu memberikan yang terbaik, ya. Kita memberikan yang terbaik buat Allah seperti kisahnya Habel, dan Allah suka akan hal itu anak-anak. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat memberikan yang terbaik buat Allah? Nah, simpelnya begini anak-anak, ya. Seperti pagi hari ini, ketika kita kapel, ketika memuji nama Tuhan tadi, kita diajak untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, harusnya memberikan yang terbaik, benar-benar sungguh-sungguh ketika memuji nama Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, ya, seperti anak-anak di rumah mendengarkan Mr. Samuel menyampaikan firman Tuhan, harusnya juga dengan sungguh ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu simpelnya ketika kita dapat memberikan terbaik buat Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah, Mr. percaya Tuhan melihat kita saat ini. Dia melihat anak-anak di rumah sedang mendengarkan benar-benar enggak ya, dengan sungguh-sungguh ya ketika mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak, jadi pagi hari ini kita belajar bagaimana kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan suka akan hal itu. Hari ini kita belajar akan hal itu. Nah, Mister berharap, Mister berdoa tidak cuma hari ini. Jadi ketika besok, ketika kita mendengarkan kapel, ketika besok-besoknya kita mendengarkan ibadah online, harus dengan sungguh-sungguh, ya. Mulai dari sekarang kita akan belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya. Setuju ya? Oke. Siap dipraktekkan? Oke. Ya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mr. Samuel akan pimpin dalam doa. Anak-anak boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa, ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Habel dan juga Kain. Terlebih kami belajar dari Habel, ya Tuhan. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan ketika mempersembahkan korban, ketika beribadah kepada Tuhan. Habel memberikan yang terbaik. Kami pun juga mau rindu Tuhan, belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini, di Karis ini Tuhan, untuk kami dapat benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan, agar setiap ibadah yang kami ikuti, baik secara online Tuhan, baik ibadah kapel maupun ibadah online sekolah minggu, ibadah raya sekolah minggu, kami dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan, tolong setiap kami, tolong anak-anak-Mu di tempat ini, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.